Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ke-11 seri yang ke-10. Kitab Zakaria pasal 10, nubuat-nubuat tentang kedatangan Mesias dengan perikop hanyalah Tuhan pemberi hujan dan pembebasan Israel dari kuasa-kuasa asing. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Selamat bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Terhadap para gembala akan bangkit murkaku, dan terhadap kepala-kepala kawanan kambing aku akan mengadakan pembalasan. Sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. Daripada mereka akan muncul batu penjuru, daripada mereka akan muncul patok kemah, daripada mereka akan muncul busur perang, daripada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama. Maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh, seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang sebab Tuhan menyertai mereka, dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Aku akan membuat kuat kaum Yehuda, dan aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali, sebab aku menyayangi mereka. Dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku. Sebab akulah Tuhan Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Efraim akan seperti seorang pahlawan, hati mereka akan bersukacita seperti oleh anggur. Anak-anak mereka akan melihatnya, lalu bersukacita, dan hati mereka bersorak-sorak karena Tuhan. Aku akan bersiul memanggil mereka,
dan aku akan mengumpulkan mereka. Sebab aku sudah membebaskan mereka, dan jumlah mereka menjadi banyak seperti dahulu. Sekalipun aku telah menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa, tetapi di tempat-tempat yang jauh, mereka akan ingat kepadaku. Mereka akan hidup bersama-sama anak-anak mereka, dan mereka akan kembali. Aku akan membawa mereka kembali dari tanah Mesir, dan dari Asyur aku akan mengumpulkan mereka. Aku akan membawa mereka masuk ke tanah Gilead dan ke Libanon, sehingga tidak ada tempat lagi bagi mereka. Mereka akan menyeberangi laut Mesir, dan ia akan memukul gelombang di laut, sehingga segala tempat yang dalam di sungai Nil menjadi kering. Kebanggaan Asyur akan diturunkan, dan tongkat kerajaan Mesir akan lewat. Aku akan menguatkan mereka, dan mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Zakaria pasal yang ke-10. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang kecurahan roh hujan akhir sebelum kembalinya Raja Damai untuk kali yang kedua, dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Zakaria 10 ayat 1 dengan bunyi nas. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, Nabi Zakaria dalam kitab Zakaria pasal 10 menyampaikan firman nubuat bahwa dari suku Yehuda akan muncul batu penjuru. Siapakah batu penjuru? Ya, Yesus Sang Mesias akan datang dan dialah sang batu penjuru itu. Berdasarkan Zakaria 10 ayat 4 dan Mazmur 118 ayat 22, yang mengartikan bahwa Yesus adalah dasar dari segala sesuatu. Tetapi bukan hanya batu penjuru saja, Yesus juga adalah patok kemah, yang mengartikan kita dipererat kepadanya dalam kebenaran, yang atas mana orang-orang dapat menggantungkan kekhawatirannya, rasa takutnya, kegelisahan, dan juga bebannya. Namun tidak berhenti sampai di situ. Kristus Yesus Sang Mesias juga adalah sang busur perang berdasarkan Zakaria 10 ayat 4. Kesatria yang adalah ilahi, lambang kekuatan. Dia adalah sang penguasa yang berdaulat, dan pada dialah dapat bersandar sepenuhnya umat-umatnya. Dia adalah Raja dan Pemenang. Sang Mesias adalah Sang Penebus dan Juru Selamat dunia. Dia adalah Pengampun dan Raja kekal yang berkuasa untuk selama-lamanya. Dan janjinya, Ia akan datang kembali. Namun sebelum Ia datang kembali, roh hujan akhir harus dicurahkan sebagaimana pada hujan awal. Apa itu roh hujan awal? Roh hujan awal atau disingkat hujan awal melambangkan pekerjaan Roh Kudus untuk menaburkan benih Injil pada kedatangan Kristus yang pertama. Tetapi berbeda dengan roh hujan akhir atau yang disingkat hujan akhir. Roh hujan akhir akan datang pada penutupan sejarah bumi
sebelum kedatangan Kristus Sang Mesias yang kedua kali untuk menuai tuaian. Dan untuk hujan akhir, Roh Kudus memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, mendewasakan karakter orang percaya untuk panen, dan yang kedua, untuk memungkinkan pekabaran terakhir Injil di seluruh dunia untuk mempersiapkan suatu umat bagi kedatangan Kristus. Untuk itulah, Nabi Zakaria berkata, "Mintalah hujan kepada Tuhan pada akhir musim." Sebab hujan akhir akan memperlengkapi umat beriman untuk kebangunan dan reformasi sejati. Namun sebelum hal itu terjadi, akan datang hujan akhir palsu yang akan ditandai dengan luapan emosi dan kegembiraan yang tidak terkendali. Sebagai contoh, kita merasa sedang memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan sambil melompat-lompat, kita menyanyi-nyanyi dan berkata-kata sambil menangis histeris, dan kita merasa kita sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Padahal sesungguhnya tidak. Kita hanya terpengaruh oleh keadaan di sekitar kita dan hanya oleh karena musik yang begitu keras. Apa yang kita rasa sebagai penghiburan sorga itu ternyata tidak nyata. Oleh sebab itu, Zakaria pasal 10 ayat 2 bahagian akhir menyatakan bahwa hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Dan tanpa sadar, tanpa kita sadari, sebenarnya kita ini sudah bagaikan kawanan domba yang berkeliaran dan menderita sengsara sebab tidak ada tuntunan yang benar. Dan akhirnya, pandangan yang harusnya dapat fokus atau terarah pada kebenaran Tuhan akan menjadi berkurang, bahkan cenderung tumpul. Ketahuilah, sahabat-sahabatku, akan ada doktrin yang palsu juga, dan mimpi-mimpi atau penglihatan palsu, dan banyak yang akan tertipu, kecuali mereka yang memahami dengan benar kebenaran firman Tuhan dan menghidupkannya setiap hari. Untuk itulah, pena ilham ilahi Roh Nubuat Kisah Para Rasul halaman 43 alinea kedua, halaman 41 alinea kedua dan ketiga, dan halaman 44 alinea pertama sampai alinea yang keempat menasihati kita bahwa bukanlah bukti yang meyakinkan bahwa seorang manusia adalah seorang Kristen oleh karena ia menyatakan kegembiraan rohani di bawah keadaan yang luar biasa. Ingat, kesucian bukanlah kesucian oleh karena kegairahan yang meluap-luap, tetapi oleh penyerahan sepenuhnya kepada kehendak Allah, yaitu hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, yaitu melakukan kehendak Bapa kita yang di sorga, yaitu mempercayai Allah dalam pergumulan, dalam kegelapan, sebagaimana dalam terang, dan berjalan oleh iman, bukannya oleh penglihatan, serta bergantung kepadanya dengan keyakinan yang sepenuhnya dan bersandar pada kasih-Nya. Dengan kuasa-Nya yang besar, Allah dapat bekerja jika manusia itu mau menyerahkan diri mereka kepada pengendalian Roh Kudus. Janji tentang Roh Kudus tidak terbatas pada satu zaman saja atau satu bangsa saja, karena Kristus menyatakan bahwa pengaruh ilahi dan juga Roh Kudus-Nya harus menyertai para pengikutnya sampai kesudahan. Sejak hari Pentakosta sampai kepada waktu ini, penghibur itu atau Roh Kudus telah diutus kepada semua orang yang menyerahkan diri mereka kepada Tuhan dan kepada pekerjaannya, juga kepada semua orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Roh Kudus datang sebagai penasihat, penyuci, pembimbing, dan saksi. Lebih dekat orang-orang percaya berjalan dengan Allah, maka lebih jelas dan berkuasa pula lah mereka menyaksikan kasih penebus dan anugerahnya yang menyelamatkan. Seperti pria dan wanita yang melalui abad-abad penganiayaan dan ujian yang panjang, sebagian besar dari mereka bersukacita karena hadirat Roh dalam kehidupan mereka telah berdiri sebagai tanda-tanda dan mujizat-mujizat di dalam dunia. Di hadapan malaikat-malaikat dan manusia, mereka telah menyatakan kuasa yang mengubahkan dari kasih penebusan.
Oleh sebab itu kita perlu tahu bahwa mereka yang pada hari Pentakosta yang dipenuhi dengan kuasa dari atas itu bukan berarti mereka dibebaskan dari penggodaan dan pergumulan selanjutnya. Sebab sedang mereka bersaksi untuk kebenaran, mereka berulang kali diserbu oleh musuh-musuh kebenaran yang berusaha merampok dari mereka pengalaman Kristen mereka. Mereka dipaksa bergumul dengan kuasa yang dikaruniakan oleh Allah untuk mencapai ukuran kedewasaan pria dan wanita di dalam Kristus Yesus. Setiap hari mereka berdoa untuk persediaan rahmat supaya mereka boleh mencapai lebih tinggi dan tetap lebih tinggi kepada kesempurnaan ilahi. Di bawah pekerjaan Roh Kudus yang terlemah sekalipun dengan melatih iman kepada Allah, belajar memperbaiki kuasa-kuasa yang dipercayakan dan disucikan murni, bersih, dan mulia. Sebagaimana dalam kerendahan hati mereka menyerahkan diri kepada pengaruh yang membentuk dari Roh Kudus, maka mereka akan memperoleh kepenuhan Allah dan dibentuk menurut rupa ilahi. Pekerjaan Roh Kudus dengan jelas ditentukan dalam perkataan Kristus, yaitu dan kalau Ia datang, Ia di sini adalah Roh Kudus, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8. Roh Kuduslah yang menghukumkan dosa. Oleh karena itu, jikalau orang berdosa menyambut pengaruh yang menghidupkan dari Roh Kudus, maka ia akan dibawa kepada pertobatan dan dibangkitkan kepada pentingnya akan menurut kepada tuntutan ilahi. Kepada orang berdosa yang bertobat, lapar dan dahaga akan kebenaran, Roh Kudus menyatakan bahwa domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Ia akan memuliakan aku, kata Kristus, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dialah atau Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 16 ayat 14 dan Yohanes 14 ayat 26. Roh itu diberikan sebagai alat untuk memperbaharui, untuk membuat keselamatan itu berhasil oleh kematian penebus kita. Roh Kudus selalu menarik perhatian orang-orang kepada persembahan besar yang telah diadakan di salib Kalvari untuk membuka kepada dunia kasih Allah dan untuk membuka kepada jiwa yang berdosa perkara-perkara yang indah dari kitab suci. Dan setelah ia menyatakan keyakinan akan dosa dan mempersembahkan di hadapan pikiran standar kebenaran itu, maka Roh Kudus menarik kasih dari perkara-perkara dunia ini dan memenuhi jiwa dengan keinginan akan kesucian. Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13, kata Juru Selamat. Jika manusia rela untuk dibentuk, akan ada satu penyucian untuk segala makhluk, dan Roh Kudus akan mengambil perkara-perkara Allah dan mencapkannya kepada jiwa. Oleh kuasanya, jalan kehidupan akan dijadikan begitu jelas sehingga tidak seorang pun perlu bersalah dalamnya. Sahabat-sahabat firman, di bawah gambaran hujan awal dan akhir yang jatuh di tanah timur pada waktu pembibitan dan panen, para nabi Ibrani termasuk Nabi Zakaria menubuatkan penganugerahan rahmat rohani dalam ukuran yang luar biasa atas gereja Tuhan. Pencurahan roh pada zaman para rasul adalah awal dari hujan awal, dan kemuliaan adalah hasilnya. Begitu juga nanti pencurahan roh hujan akhir adalah bagi orang yang mau belajar untuk menurut menghidupkan perintah Allah dalam hidupnya, sambil terus melatih dirinya serta berjalan dalam proses penyucian sampai tahap akhir dan akhirnya bersedia bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Untuk mengakhiri pasal 10 kitab Zakaria, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah mata kami untuk melihat ketika semua umat-Mu yang tersisa akan kembali kepadamu melalui pemberitaan amaran terakhir. Berilah kami kerinduan yang tulus akan roh hujan akhir untuk mempersiapkan kami bagi kedatangan-Mu oleh hidup yang telah diperbaharui. Amin.
Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku